Pulau yang terletak di sebelah timur Pulau Jawa ini memiliki daya tarik tersendiri, di mana alam dan budaya terpadu menjadi suatu keyakinan. Di sini, waktu seakan melambat, langit biru cerah berpadu dengan laut yang tenang. Di tanah yang diselimuti doa dan harum dupa, budaya mengalir seperti angin yang tak pernah lelah bercerita. Di antara langit biru, berdiri megah sosok penjaga. Di bawah bayang-bayangnya yang agung, suara manusia bersatu dalam ritme menggetarkan bumi. Bali tidak sekedar pulau, ia adalah napas yang hidup dalam setiap upacara, dalam gemerincing gamelan yang menggema. Kebudayaan itu menjelma nyata, bukan sebagai tontonan, melainkan sebagai kehidupan sendiri. Perjalanan pagi ini dimulai dari Kota Demak menuju ke Pulau Bali, membawa kami menempuh perjalanan panjang selama kurang lebih 24 jam. Sebuah perjalanan yang bukan hanya soal sampai tujuan, tapi juga tentang cerita di sepanjang jalan. The night's young, and it's just begun. As she puts her hand in mine, we wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky. Sore ini kita berada di kapal feri penyeberangan Ketapang Gilimanuk dengan suasana di belakang kapal yang begitu ramai. Estimasi waktu untuk penyeberangan 30 menit untuk sampai ke Pelabuhan Gilimanuk. Ikuti terus perjalanan kita ke Pulau Bali. Oke, terima kasih. Now the morning is the afternoon. Inilah momen yang ditunggu, penyeberangan menuju Bali. Angin laut terasa segar, suara ombak terdengar jelas, dan suasana berubah menjadi lebih hidup. Semua penumpang tampak antusias. We wanna chase the night. Hari kedua kami sampai di Bedugul, menikmati udara khas pedesaan. Kabut tipis masih menggantung di antara perbukitan, sementara udara dingin menyapa lembut. Dari kejauhan, siluet hijau perbukitan di kawasan Bedugul terlihat begitu memikat, seolah mengundang untuk dinikmati lebih lama. Selamat pagi teman-teman, sekarang jam 9 waktu Indonesia Tengah. Kita berada di Pura Ulundanu yang terletak di Bedugul, seperti ini. Nah, ikuti terus jalan-jalan kita selama di Pulau Bali. Pura Ulundanu Bratan ini merupakan salah satu ikon wisata dan spiritual paling terkenal di Bali yang berdiri anggun di tepi Danau Bratan. Nah, kawasan dataran tinggi Bedugul yang berhawa sejuk. Dalam perjalanan sejarahnya, pura ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat ritual keagamaan yang berkaitan dengan kesuburan dan kemakmuran. Seiring berkembangnya pariwisata, Pura Ulundanu Bratan menjadi destinasi favorit wisatawan domestik maupun mancanegara. Meski demikian,
kesakralan pura tetap dijaga dengan baik oleh masyarakat Bali, menjadikannya perpaduan harmonis antara warisan budaya, keindahan alam, dan spiritualitas yang masih hidup hingga saat ini. Jika langkah kaki perlahan menjauh, ada sesuatu yang tertinggal. Ketenangan, keheningan, dan rasa kagum yang akan terus hidup dalam ingatan. Pura Ulundanu Beratan bukan hanya tempat yang dilihat, tapi dirasakan dalam diam, dalam hati. Sekarang kita berada di Desa Panglipuran yang terletak di Kecamatan Bangli. Nanti kita akan muter-muter di Desa Panglipuran. Oke. Setelah puas menikmati udara sejuk bedugul, kami melanjutkan perjalanan ke Desa Adat Panglipuran. Perjalanan ini ditempuh 2 jam, sejauh kurang lebih 66 km. Desa Panglipuran dinobatkan sebagai salah satu dari 3 desa terbersih di dunia. Terlihat jalan desa yang bersih tanpa kendaraan menjadi ruang bagi wisatawan untuk menikmati setiap detail. Mulai dari pintu gerbang angkol-angkol yang khas, hingga taman-taman kecil yang dirawat dengan penuh cinta oleh penduduk setempat. Tidak heran jika desa ini sering disebut sebagai salah satu desa terbersih di dunia. Desa Panglipuran ini merupakan desa terbersih nomor 3 di dunia. Nah, ini terletak di Kecamatan Bangli di Pulau Dewata, Bali. Ini terlihat desanya bersih, tidak ada sampah sekalipun. Ini tiap rumah ada nomor-nomornya untuk banyak yang berjualan di dalam gang-gang rumah. Setelah puas menyusuri Desa Panglipuran, rasa lapar akhirnya datang tanpa kompromi. Langkah kaki yang tadinya ringan kini terasa mencari satu tujuan, makanan hangat. Ya, kami pun berhenti di rumah gang nomor 22A. Sebuah tempat makan sederhana yang tersembunyi di balik gang kecil. Duduk santai setelah perjalanan, mie goreng hangat terasa begitu nikmat. Setiap suapan seperti penutup sempurna dari perjalanan hari itu. Sederhana tapi penuh kesan. Sekitar jam 3 sore kami tiba di Pantai Melasti. Terlihat dari kejauhan laut biru jernih, terlihat seperti lukisan.
Saat tiba di bibir pantai, hamparan pasir putih bersih dan air laut yang tenang langsung terasa menenangkan. Air lautnya benar-benar jernih. Gradasi warna dari biru muda sampai biru tua begitu kontras dengan pasir putih yang bersih. Ombaknya datang pelan, seakan sengaja tidak ingin merusak ketenangan suasana. Pantai ini juga terkenal sebagai tempat favorit wisatawan mancanegara untuk berjemur. Di sepanjang garis pantai, kamu akan melihat banyak turis bersantai di bawah sinar matahari, menikmati suasana tropis Bali yang hangat dan santai. Ombaknya relatif tenang, jadi cocok jika untuk sekedar bermain air atau duduk santai menikmati air laut. Setelah kami menikmati keindahan pantai Melasti yang begitu memanjakan mata, perjalanan kami pun berlanjut. Kali ini kami mengunjungi patung Garuda Wisnu Kencana, sebuah patung raksasa setinggi kurang lebih 121 meter, bahkan lebih tinggi dari patung Liberty. Patung ini menggambarkan Dewa Wisnu yang menunggangi burung Garuda.
Terlihat dari kejauhan, patung utama Garuda Wisnu Kencana menjulang tinggi. Untuk mencapai lokasi kami jalan kaki. Tapi dari pihak tempat wisata menyediakan shuttle untuk sampai di lokasi patung. Untuk sewa shuttle sampai ke patung utama cukup membeli tiket seharga 20.000. Tari kecak di Garuda Wisnu Kencana dipentaskan setiap hari. Umumnya dimulai dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Pertunjukannya berlangsung sekitar 30-60 menit di area Lotus Pond. Menyuguhkan perpaduan tarian tradisional dan pemandangan matahari terbenam yang memukau. Nah, ini disarankan bagi kawan-kawan yang ingin menyaksikan tari kecak, lebih baik datang lebih awal sebelum jam 6 waktu Indonesia Tengah untuk mendapatkan tempat duduk terbaik. Kawan keresengan ibuan ini kemana semua duka betara di perayaan lakon Dewata saling bekerjasama dengan para raksasa untuk mengaduk Gunung Mandaragiri di tengah samudera Kesirarnawa, mencari air suci kehidupan yang tiada lain adalah Tirta Amerta. Namun, pada saat proses pengadukan dari gunung tersebut, muncullah berbagai keajaiban, terutamanya adalah kemunculan dari kuda berbulu putih yang bernama kuda Once Sarawak. Di sisi lain, kedua istri dari Begawan Kasiapa, yaitu Dewi Kadru dan Dewi Winata, sedang mengadakan taruhan menebak warna ekor dari kuda Once Sarawak tersebut. Mengetahui bahwa tebakannya salah, 3 hari 2 malam ekspor Pulau Bali akhirnya berakhir di sini. Dari pagi yang penuh semangat sampai senja yang bikin jatuh cinta. Semua dari kenangan yang tidak pernah kami lupakan. Setiap sudut Bali punya daya tarik sendiri. Pulang bukan sekedar kembali, tapi juga membawa pulang sepotong rasa. Dan Bali selalu punya cara untuk tinggal, bahkan ketika kita sudah jauh meninggalkannya. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan kami. Jangan lupa klik subscribe, like, komen kawan-kawan, karena setiap perjalanan punya kisah sendiri-sendiri.